Semakin berkembangnya teknologi, kebutuhan akan dunia digital juga semakin meningkat. Dulu kita menikmati konten digital seperti film, game, dan browsing di layar HP rasanya sudah cukup. Tapi sekarang, layar HP ukuran 6 inch rasanya kurang besar. Pengennya bisa menikmati semua konten digital di layar yang lebih gede. Lalu muncullah teknologi mirroring, teknologi yang memungkinkan layar HP kita diproyeksikan atau ditampilkan ke layar TV yang lebih besar. Istilah mirroring sudah nggak asing lagi di Indonesia akhir-akhir ini. Sudah banyak alat mirroring yang dijual di toko online dan semua laris manis. Produsen Smart TV juga mulai memasukkan mirroring sebagai fitur utama untuk meningkatkan penjualan produknya. Masalahnya, teknologi mirroring yang dipakai masih menggunakan jaringan Wi-Fi. Kelemahan menggunakan Wi-Fi adalah sering lag, putus nyambung, dan delay yang cukup lama. Kualitas gambar juga tergantung jaringan Wi-Fi. Kalau stabil, gambar bagus, dan sebaliknya, bakal jadi burik kalau jaringan Wi-Fi-nya buruk. Buat mirroring memang paling bagus pakai kabel MHL, lagi-lagi ada tapinya. Kabel MHL tidak mendukung untuk semua jenis smartphone. Harus smartphone yang sudah ada fitur MHL dan biasanya smartphone kelas atas dengan harga yang cukup mahal. Tapi sekarang udah ada kabel MHL mirroring yang support semua jenis smartphone. Dengan kualitas mirroring yang mulus, minim delay, 2 kali lebih lancar dibanding Chromecast atau Anycast. Ini dia, kabel USB to HDMI PX MAH 130. Selama pakai kabel PX ini, proses mirroring terasa lebih lancar dibanding pakai Anycast, Miracast, atau alat sejenisnya. Biasanya pakai Anycast pasti terasa banget delaynya, sekitar 1-2 detik. Bahkan bisa lebih parah kalau jaringan Wi-Fi-nya buruk. Kalau pakai PX ini delaynya nggak kerasa sama sekali. Delay pasti ada, tapi sepersekian detik, jadi rasanya kayak nggak ada delay. Cara kerjanya menggunakan sambungan kabel membuat koneksinya jadi lebih stabil. Saya pakai 1-2 jam berjalan lancar tanpa ada putus nyambung. Kualitas gambar nggak perlu diragukan lagi ya. Kabel ini bisa menampilkan resolusi Full HD 1080. Wow! Cara kerja kabel ini sama seperti mirroring, yaitu menampilkan tampilan HP ke layar TV. Bedanya ini pakai sambungan kabel, bukan sambungan Wi-Fi layaknya Anycast. Kita sambung ke TV biasa, nanti layarnya akan menampilkan tampilan dari HP. Secara tidak langsung merubah TV biasa jadi Smart TV. Mau browsing, buka sosmed, sampai streaming YouTube bisa muncul di layar TV. Cukup pakai kabel ini tanpa Android box, bisa ubah TV biasa jadi Smart TV. Saya coba buka Instagram, Facebook, dan TikTok berhasil tampil ke layar TV. Cuma anehnya, kalau buka konten reel atau video Instagram dan Facebook selalu gagal. Koneksi langsung terputus, tapi buat konten feed masih oke. Apa mungkin belum mendukung untuk format reel ya? Kalau kalian pernah alami hal yang sama, coba share di komen ya. Kalau dibuat video TikTok masih lancar, gak berasa delay sama sekali. Buat YouTube apalagi, lancar tanpa nge-lag. Kabel ini juga mendukung kualitas Full HD 1080. Kualitas gambarnya bagus dan enak untuk ditonton. Performa saat gaming juga masih mulus. Kualitas gambar yang ditampilkan masih bagus, gak ada gambar patah-patah sama sekali. Main game mobile sampai konsol PlayStation tampil secara bagus di layar TV. Cocok nih buat gamer yang pengen main game mobile tapi di layar yang lebih gede.
Selain buat entertain dan gaming, kabel ini cocok banget buat kerja khususnya untuk presentasi. Bahan presentasi cukup simpan di HP atau tablet dan bisa ditampilkan ke layar TV atau proyektor yang lebih besar. Cocok buat kalian yang mau meeting sama klien atau buat pengajar, bisa mempermudah proses mengajar. Kalau saya sendiri biasanya dipakai buat bikin konten. Sambung HP ke layar TV yang lebih besar buat proses monitoring. Selama proses syuting bisa langsung cek hasilnya di layar yang lebih besar. Terkadang kualitas warna di HP lebih cerah dibanding monitor atau TV. Bisa juga sebaliknya, sebab tiap perangkat punya standar warna masing-masing. Dengan bantuan kabel ini bisa membandingkan langsung hasil dari HP dengan tampilan di TV seperti apa. Kabel ini dijual dengan harga terjangkau loh. Pastinya lebih murah dari Android Box, tapi lebih mahal dari Anycast. Harganya standar untuk kabel MHL di kelasnya. Info lengkapnya bisa cek langsung link pembelian di deskripsi ya. Kelengkapan simple banget, cuma dapat kabel MHA 130 dan buku manual. Nah, ini yang bikin saya memutuskan beli kabel PX MHA 130. Kabel ini dilengkapi 3 jenis port USB sekaligus. Ada micro USB, Type-C, dan port Lightning untuk iPhone. Bisa dipakai untuk semua jenis smartphone, baik Android ataupun iOS. Tersedia 2 jalur kabel. Pertama untuk sambungan ke smartphone dengan panjang kabel 2 meter. Kedua untuk sambungan power dengan panjang kabel 1 meter. Kabel 2 meter termasuk cukup panjang. Saat proses mirroring bisa jaga jarak dari layar TV biar gak terlalu dekat. Bodi utamanya terbuat dari plastik solid dengan build quality yang sangat kokoh. Dilengkapi port HDMI untuk sambungan ke TV LED atau monitor HDMI. Buat TV tabung sebenarnya masih bisa, tinggal tambah konverter HDMI to AV, tapi siap-siap ada penurunan kualitas gambar. Proses pasangnya simpel banget loh guys. Pertama, sambung kabel PX ke monitor atau TV LED, pasang ke port HDMI. Lalu kabel power bisa sambung ke port USB yang ada di TV. Kalau monitor atau TV nggak ada port USB, kalian tinggal pakai adapter charger dan colokin ke listrik. Kedua, sambung kabel ke smartphone. Android bisa pakai micro USB atau Type-C. iOS pakai port Lightning. Khusus video ini saya contohkan pakai smartphone Android ya. Untuk perangkat iPhone, kalian bisa cek panduan di buku manualnya. Secara umum settingannya sama seperti Android. Lalu saat tersambung ke smartphone, tunggu beberapa detik sampai ada notifikasi untuk mengunduh aplikasi. Setelah aplikasi terinstall, tinggal pilih Allow Access. Perlu cabut dulu kabel dari smartphone, lalu pasang kembali. Checklist untuk menjadikan aplikasi sebagai default saat kabel terpasang. Pilih mulai untuk memulai proses mirroring. Nah, tampilan HP sudah muncul di layar TV. Untuk audio perlu pairing dengan Bluetooth kabel biar suara muncul juga di layar TV. Sayangnya kabel ini belum mendukung konten yang berlisensi DRM atau hak siar, seperti aplikasi Netflix, Disney+, HBO, atau konten premium lainnya. Saat coba putar kontennya tidak tampil di layar TV, tapi di HP kontennya masih berjalan. Hanya mendukung konten digital yang bebas akses seperti live TV nasional atau konten YouTube. Aplikasi mirroring mendukung untuk versi Android 6 ke atas dan iOS 8 ke atas. Saya coba di Android versi 4 KitKat tidak mendukung. Satu hal lagi, selama main game sering banget nyenggol kabel yang terpasang ke HP. Awalnya sedikit ganggu, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Ya, walaupun kabel kesenggol, tapi koneksi masih stabil. Kalau kalian cari alat mirroring yang stabil, kualitas gambar bagus tanpa nge-lag, bisa banget pakai kabel PX MHA 130. Mirroringnya nggak kerasa delay sama sekali dan bisa dipakai hingga berjam-jam.
Mirroring HP ke layar TV secara tidak langsung ubah TV biasa jadi Smart TV. Nah, ini bisa menjadi alternatif buat yang mau beli Android box tapi dompet masih tipis. Oke boys, itu tadi review lengkap kabel PX MHS 130. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan sekarang Tamtam Boys juga punya 2 channel terbaru lagi di YouTube. Namanya channelboys.id dan Teknoboys. Boys.id bahas seputar peralatan set-top box dan antena TV. Kalau Teknoboys bahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul atau butuh informasi perlengkapan TV digital, langsung aja di subscribe channelnya. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.